Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nur Mesaro. Saya akan presentasikan tugas saya yang berjudul laporan berkelanjutan atau sustainability report dengan mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan. Laporan berkelanjutan atau sustainability report. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan petunjuknya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Laporan Berkelanjutan Sustainability Report, yang mana makalah ini disusun bertujuan untuk memenuhi tugas yang akan masuk dalam IPK mata kuliah praktik akuntansi keuangan berkelanjutan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Bunga Anissa Hararit SE, MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan di Universitas Siber Asia, serta teman-teman yang telah membantu menyelesaikan tugas ini. Adapun inti dari makalah ini yaitu membahas laporan berkelanjutan Sustainability Report. Bab 1, pendahuluan atau latar belakang laporan keberkelanjutan Sustainability Report merupakan bentuk laporan yang bersifat sukarela. Sebagai bentuk Sustainability Report yang mencakup 3 elemen yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sustainability report mulai diterapkan pada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang go publik, untuk dapat mengukur, mengungkapkan, dan menjadi perusahaan yang akuntabel. Pengungkapan sustainability report di kebanyakan negara, termasuk Indonesia, yang masih bersifat sukarela. Artinya tidak ada aturan yang mewajibkan, seperti halnya pada penerbitan Financial Reporting Suryono dan Prastiwi tahun 2011. Laporan berkelanjutan yang bersifat sukarela adalah sebagai bentuk sustainability report dan lingkungan perusahaan terhadap para stakeholder dan masyarakat agar perusahaan mengetahui tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks meningkat kepedulian sosial dan lingkungan, peran perusahaan besar dan perusahaan kecil dapat mendorong keberlanjutan telah menarik perhatian beberapa tahun terakhir. Debat akademik dan riset ekonomi publik mempertanyakan tanggung jawab perusahaan yang semakin luas di dunia yang seperti sekarang ini sudah saling terhubung satu dengan yang lain. Perusahaan-perusahaan besar menjadi aktor politik global penting dengan kekuatan besar mereka, tetapi juga mempunyai tanggung jawab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Dalam undang-undang tersebut mengandung definisi dan sanksi dari pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Tetapi di dalam tidak terdapat mengenai tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perseroan yang usahanya bergerak dalam bidang penggunaan sumber daya alam memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan sebagai perusahaan. Salah satu tantangan pembangunan yang berkelanjutan adalah tuntunan dan pilihan akan cara berpikir baru serta inovatif. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan bagi generasi yang akan datang. Globalisasi ekonomi telah membuka kesempatan baru untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini dapat dicapai melalui perdagangan, berbagai pengetahuan lewat informasi, maupun kelancaran dalam mengakses teknologi canggih. Namun pertumbuhan positif dan peningkatan mutu kualitas hidup ternyata diimbangi dengan munculnya informasi yang mengkhawatirkan mengenai kondisi lingkungan yang kualitasnya semakin hari semakin memburuk. Suyono tahun 2011. Sustainability Report merupakan gagasan bahwa perusahaan tidak cukup dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang memfleksikan kondisi keuangan saja, tapi tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak pada triple bottom lines, yaitu selain masalah keuangan juga masalah sosial dan lingkungan. Oleh Daniri di tahun 2008, karena kondisi keuangan sejak tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara keberlanjutan, konsep
Sustainability Report merumuskan tujuan bisnis dengan 3P, Profil, People, Planet. Laba tercapai orang sejahtera dan menjamin keberlanjutan hidup planet oleh Puji Astuti tahun 2015. Praktik dan pengungkapan sustainable report merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep dan mekanisme Good Corporate Governance atau GCG yang berprinsip antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholder-nya sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan stakeholder demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan oleh Abdul Aziz tahun 2014 karena sebagaimana dijelaskan, Sustainability Report memberikan kontribusi informasi bagi stakeholder-nya dalam pengembalian keputusan. Misalnya, untuk pemegang saham apakah akan menjual sahamnya atau menanamkan di perusahaan tersebut untuk karyawan dengan adanya laporan keberlanjutan, maka memilih untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut atau tidak. Untuk konsumen laporan keberlanjutan juga memiliki informasi untuk membeli produk jasa dari perusahaan tersebut atau tidak. Bagi perusahaan sendiri, sustainability report dapat memberikan banyak manfaat. Perusahaan memberikan informasi sustainability report kepada karyawan sehingga interest dan semangat kerja karyawan semakin meningkat. Sustainability yang diberikan kepada pemerintah mampu memberikan suatu kepercayaan sehingga perusahaan akan memperoleh lisensi untuk menjalankan usahanya. Selain itu, Sustainability Report juga akan meningkatkan image perusahaan dan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan sehingga stakeholder termasuk investor tetap akan menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Laporan keuangan merupakan elemen intrinsik dari laporan intrik dan perkembangan yang lebih baru yang menggabungkan analisis kinerja keuangan dan non-keuangan baik informasi kuantitatif maupun informasi yang kualitatif. Dampak yang ditimbulkan dari adanya perusahaan yang turut serta dalam pembangunan keberlanjutan adalah selalu memperhatikan lingkungan, memperhatikan dampak apa saja yang dihasilkan karena adanya bisnis tersebut agar nantinya lebih diperhatikan lagi. Selain itu, dari sisi ekonomi juga dengan perusahaan turut serta dalam pembangunan keberlanjutan dapat meningkatkan nilai lebih di mata investor. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan sustainability report. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lucia dan Rosintaria Penggabean di tahun 2018. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen umur perusahaan. Umur perusahaan menjadi faktor yang cukup penting dalam menganalisis laporan tahunan dan sustainability report. Alasan ditambahkan variabel umur perusahaan karena dapat menunjukkan eksistensinya sampai Anda dapat menghasilkan retur bagi keberlanjutan ke perusahaan. Dalam menyusun sustainability report sendiri, harapan dan keinginan kedam para stakeholder adalah titik acuan utama bagi banyak keputusan yang terlibat, seperti ruang lingkup, lintasan, serta aplikasi indikator dan jaminan. Oleh karena itu, beberapa pedoman internasional seperti Global Reporting Initiative dan Institute of Social and Ethical Accountability mendudukan stakeholder sebagai sarana untuk mengembangkan struktur sustainability report. Karena stakeholder engagement menjadi kritikal terhadap sustainability report, maka dalam ini stakeholder engagement memfasilitasi pengidentifikasian dan pengertian isu-isu kepedulian, kebutuhan, dan ekspektasi dari para pemangku kepentingan. Oleh karena hal itu, perusahaan besar di satu sisi mempertimbangkan pendapat para pemangku kepentingan mereka sambil mendefinisikan strategi mereka dan di sisi lain juga menguatkan informasi relevan tentang kemampuan mereka untuk mengkontribusi para keberlanjutan sampai memberikan nilai bagi semua pemangku kepentingan mereka. Karena pada dasarnya kekuatan pemangku kepentingan adalah fungsi dari sumber daya perusahaan yang penting untuk dikontrol mereka sendiri.
Seperti dijelaskan dalam teori ketergantungan tersebut, sumber daya menunjukkan bahwa kekuasaan timbul dari pihak yang mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga menciptakan perbedaan kekuasaan di antara pemangku kepentingan. Perusahaan selain menerapkan CSR yang baik ke dalam para stakeholder maupun ke masyarakat, juga dengan adanya perkembangan zaman dituntut untuk melakukan keberlanjutan dari apa yang mereka lakukan sebagai bentuk tanggung jawab mereka, yaitu salah satunya dengan mengungkapkan sustainability report. Tentunya perusahaan yang dengan sukarela memperolehkan laporan banyak akan mempunyai nilai lebih di mata stakeholder. Selain itu juga dapat meningkatkan nilai investasi dan meningkatkan laba yang nantinya akan dihasilkan perusahaan karena perusahaan tidak hanya memfokuskan diri pada pencapaian laba yang tinggi, memperhatikan lingkungan dan kehidupan sosial, tetapi juga mereka turut andil dalam kegiatan tanggung jawab sosial tersebut. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan sustainability report. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lucia dan Rosinta Ria Panggabean di tahun 2018. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen umur perusahaan. Umum perusahaan menjadi faktor yang cukup penting dalam menganalisis laporan tahunan sustainability report. Alasan ditambahkan variabel umur perusahaan karena dapat menunjukkan eksistensinya sampai mana dapat menghasilkan return bagi berkelanjutan perusahaan. Selanjutnya, populasi yang digunakan adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia. Selain itu, data yang digunakan adalah annual report tahun 2013 sampai 2017. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode tahun 2013 sampai 2015. Berdasarkan oleh latar belakang di atas, maka saya melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Identitas Perusahaan, Manajemen Perusahaan, dan Jangka Waktu Perusahaan dalam Pengungkapan Sustainability Report. Jadi pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek periode 2013 sampai 2017. Ruang lingkup mengacu latar belakang di atas agar pokok permasalahan lebih terfokus, maka ruang lingkup penelitian ini adalah satu populasi dan STEM. Dan sampel yang digunakan adalah perusahaan LQ4 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang telah dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan dan diambil dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi dari perusahaan terkait. Tiga periode penelitian dibatasi pada annual report tahun 2013 dan 2000 sampai 2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel independen, return of asset, current ratio, debt to equity ratio, ukuran perusahaan, dewan komisaris, komite audit, dan umur perusahaan. Variabel dewan pengungkapan sustainability report. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian akan membahas beberapa permasalahan. Apakah return aset berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report? Apakah debit to equity ratio berpengaruh terhadap pengungkapan? Apakah current ratio berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report? Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report? Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report? Dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah return aset berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan sustainability report, untuk mengetahui apakah debit to equity ratio berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan, untuk mengetahui apakah current ratio berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas, untuk mengetahui apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas, untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan sustainability report, untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan. Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu bagi akademis, hasil penelitian bisa dijadikan sumber informasi pemahaman tentang sustainability reporting.
pengembangan ilmu pengetahuan sustainability report yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan, good corporate governance, dan umur perusahaan pada perusahaan yang ada di Indonesia, terutama penelitian yang berfokus pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dua, bagi perusahaan menjadikan sumber informasi yang menunjang atau dapat mempengaruhi reputasi perusahaan yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan umur perusahaan. Bagi investor, penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi yang memberikan informasi keterkaitan dengan kelangsungan hidup laporan dalam laporan berkelanjutan. Bagi pemerintah, sebagai bahan penilaian pemerintah terhadap berbagai perusahaan, juga bahan penilaian terhadap para pemangku jabatan perusahaan terkait, dan juga bahan pertimbangan untuk mengatur mekanisme peraturan tersebut dapat perusahaan BUMN maupun terbuka di Indonesia. Sekian presentasi dari tugas saya ucapkan terima kasih.